Mereka pengen ketika meninggal dunia didampingi oleh Nabi Muhammad. Dan kita bisa raih, wahai hadirin, dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan, barang siapa seseorang yang dia ini selalu memperbanyak sholawat di dalam hidupnya, selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad fi hayatihi, di dalam hidupnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mentakdirkan, menjadikan benda-benda mati yang ada di sekelilingnya memintakan ampun, beristighfar untuk orang tersebut. Ketika kita hadir di sini membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, kita membawa peci kita, membawa kain sarung kita, sandal kita, semua benda-benda mati yang kita ikut ajak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketika sepeninggal kita nanti, semua benda-benda mati yang ada di sekeliling kita ditakdirkan oleh Allah, dijadikan mereka beristighfar untuk mempindakan ampun diri kita. Begitu hebatnya, wahai hadirin, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau mengatakan, aktsiru minas salati alayya, perbanyaklah salawat kepadaku, fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat tersebut akan menjadikan cahaya di dalam alam kubur. Pak, Bu, kalau kita lihat orang yang dikuburkan, dimakamkan, kita tengok 1 meter kali 2 meter, ditaruhlah jenazah itu, ditutup dengan kayu, ditimbun oleh tanah. Begitu gelapnya di sana. Dan bagaimana alam barzah, tergantung daripada amalan orang yang meninggal dunia. Maka baginda Nabi Muhammad, beliau memberikan solusi kepada kita, aktsiru minas sholati alayya, perbanyaklah sholawat kepadaku, karena sholawat tersebut akan menjadikan cahaya di dalam alam kubur. Wa nurun ala sirat, dan akan menjadikan cahaya di atas siratnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan menjadikan cahaya nanti di atas siratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kelak di alam akhirat sana, sebelum orang ini ditentukan masuk surga ataupun neraka, di situ perjalanan kita ini masih jauh, wahai hadirin. Ketika kita meninggal dunia, kita masuk alam barzah. Setelah alam barzah, nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar, kita nanti akan dihisab oleh Allah, dipertanyakan, dipertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Setelah itu kita akan ditimbang amal baik, amal buruk kita di mizannya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, wahai hadirin, semua umat daripada Nabi Adam sampai akhir umat Nabi Muhammad disuruh lewat di siratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pisau, semua manusia lewat di situ. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan melewati jembatan itu. Kalaulah kita pernah melewati kanal ataupun sungai yang kecil, kemudian dibentangkan bambu di atasnya, kita lewat saja kita sudah merinding, wahai hadirin. Kita takut. Padahal itu bawahnya hanya air. Ini siratnya Allah subhanahu wa ta'ala
lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pisau. Perjalanan naik 500 tahun, datar 500 tahun, turun 500 tahun, dan dibentangkan di atas punggung api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan hadirin, bagaimana kita bisa selamat daripada siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad memberikan solusi kepada kita. Aktsiru minas sholati alayya, perbanyaklah sholawat kepadaku, karena sholawat tersebut akan menjadikan cahaya di atas siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha nurun fil jannah. Perbanyaklah sholawat kepadaku, karena sholawat tersebut akan menjadikan cahaya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang yang sering memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah orang tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pernah perjalanan dakwah di daerah Kecamatan Gaung, daerah Riau, Tembilahan, kota Tembilahan. Di situ Bu, ada Kecamatan Gaung, Desa Pungkat, Dusun Sederhana, Parit Balok. Sedikit lagi akhirat sudah itu ya. Subhanallah ya. Kok ada kehidupan di dalam sana itu ya. Bu, tenang, kita yang hidup di tebing ini Pak, merasa diri kita masih kota ini, walaupun kita tinggal di tengah-tengah hutan ya. Tapi masih ada yang pelosok lagi. Listrik belum masuk ketika itu, tapi sekarang alhamdulillah sudah masuk. Setahun yang lalu saya ke sana sudah masuk. Ini kisaran tahun 2017 saya ke sana. 2018 saya ke sana. Di antara dakwah tersebut, setelah acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya keliling bersilaturahmi di tetangga. Satu parit itu hanya ada 15 kakak. Jadi rumah itu agak-agak jauh. Saya masuk bertamu di satu rumah. Subhanallah, orangnya baik-baik ya. Di sana itu Masya Allah Bu, kita bertamu langsung. Sebentar Beb, depan rumahnya ada pohon rambutan. Langsung disenggekkan rambutan. Langsung jatuh rambutan, dibersihkan, makan kita rambutan. Kemudian setelahnya saya mampir lagi ke rumah sebelahnya. Subhanallah, sebentar Beb, dicabutkan itu Bu, namanya nanas madu. Wah, nanas madu dicabut dari pohonnya, dikoncek, dikupas ya, langsung diiris, dikasih kecap asin. Wow, nikmat ya. Walaupun di sini tidak ada ya, bayangkan saja ya. Ketika kita makan, sungguh nikmatnya. Setelah itu saya ke sebelahnya lagi, sampingnya lagi. Subhanallah, sebentar Beb, diambilkanlah kelapa itu dari pohonnya. Kelapa tadi langsung dikupas, kelapa dikasih susu. Wow, degan susu. Wow. Kasih es batu. Wow, sungguh segarnya. Walaupun tidak ada. Di sela-sela rumah yang saya silaturahmi tersebut, wahai hadirin, saya ketemu dengan satu orang, yang mana orang tersebut ini subhanallah, orangnya nggak begitu tua-tua banget. Dituntun oleh cucunya, anaknya ngomong, Beb sebentar jangan pulang dulu, ayah saya mau ketemu. Ayahnya dituntun sama cucunya tadi, anak si bapak ini, kemudian dihadapkan ke saya, salaman, duduk. Kita ngobrol-ngobrol, bapak ini tadi ngomong, maaf Beb, tahun ini saya nggak bisa hadir
di majelis maulid, peringatan maulid Nabi yang ada di surau kita. Tahun kemarin kebetulan yang ceramah Al Habib Umar bin Idrus Al Khirid. Tahun kemarin Habib Umar